Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Cahya. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai standar dan metode pengujian sifat fisik semen. Kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yaitu mengenai pengujian kuat tekan. Jadi apa sih pengujian kuat tekan itu? Pengujian kuat tekan yang dimaksud di sini adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan kuat tekan mortar semen hidrolis dengan menggunakan cetakan kubus berukuran sisi 50 mm. Jadi ukurannya itu 50 x 50. Nah, pengujian kuat tekan itu sendiri mengacu pada ASTM C nomor 109/109M02, yaitu Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortar. Jadi, pengujian kuat tekan yang kami ambil ini berdasarkan standar dari ASTM, yaitu American Standard dengan material yang dimana mortar yang digunakan berbentuk kubus. Sedangkan yang berdasarkan BEN atau standar British itu menggunakan mortar yang berbentuk prisma. Jadi kali ini kami akan membahas pengujian kuat tekan menurut ASTM. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengujian metode uji tekan ini. Di sini prosedur pengujian yang pertama yaitu dengan membuat komposisi mortar sesuai standar yang ditetapkan. Sesuai standarnya siapa? Yaitu sesuai standarnya ASTM itu sendiri. Yang ditetapkan dengan rasio mortar standar dengan 1 bagian berat semen dan dengan 2,75 bagian berat pasir sesuai standar yang dinilai. Kemudian faktor air semen adalah 0,485 untuk semua jenis semen Portland dan 0,460 untuk jenis semen Portland yang mengandung udara. Jumlah air pencampur untuk jenis semen lain sedemikian rupa seperti pada semen Portland sehingga menghasilkan suatu laju alir yaitu 110 plus minus 5 dan dinyatakan sebagai persen berat terhadap semen. Kemudian untuk prosedur pengujian yang kedua yaitu persiapkan mortar dengan dicampur secara mekanik dengan mesin pengaduk. Jadi pembuatan mortar itu disiapkan dengan penyiapan beberapa bahan-bahan yang sudah disebutkan pada prosedur pengujian yang pertama tadi, yaitu dengan 2,75 bagian berat pasir sesuai standar dari ASTM dan juga faktor air semen yaitu 0,485 untuk semua jenis Portland dan 0,460 untuk jenis semen Portland yang mengandung udara. Setelah semua komponen sudah disiapkan, lalu mortar itu sendiri di blend atau istilahnya dicampur lah secara mekanik dengan mesin pengaduk. Setelah itu dilanjutkan dengan prosedur pengujian yang ketiga, yaitu dengan penetapan alir. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyeka, kemudian membersihkan dan juga mengeringkan bagian atas meja alir. Kemudian menempatkan cetakan alir pada bagian tengah meja alir dan letakkan lapisan mortar dengan ketebalan kurang lebih 25 mm dalam cetakan dan tumbuk 20 kali dengan penumbuk. Tekanan penumbukan harus diatur sedemikian rupa sehingga cukup mengisi bagian cetakan serba sama. Pada prosedur pengujian yang ketiga ini, yang perlu diperhatikan adalah faktor keselamatan. Mengapa? Karena di sini kita sebagai operator berhubungan dengan
meja alir sendiri. Oleh karena itu, sebagai keselamatan kita pada saat proses pembuatan alir ini, maka setidaknya kita menggunakan APD sesuai dengan SBP yang ada. Dan kenapa dilakukan penumbukan yang harus diatur dengan mengisi bagian cetakan yang serba sama? Karena cetakan yang serba sama ini akan digunakan untuk beberapa sampel yang juga nanti akan dibuat perbandingan untuk mencari uji kuat tekan yang terbaik. Kemudian, prosedur pengujian yang keempat adalah dilakukan penumbukan setelah benda uji dicetak dengan urutan yang merata agar semua bagian tertumbuk secara menyeluruh. Bagaimana maksud dari prosedur pengujian yang keempat ini? Jadi, dimisalkan ada 9 sampel yang akan diambil untuk pengujian uji tekan ini. 9 sampel itu disusun secara bertingkat 3-3 dari atas ke bawah. Jadi, misalkan di bagian atas ada sampel 1, 2, dan 3. Kemudian di bagian tengah ada sampel 4, 5, dan 6. Dan yang di bagian bawah ada sampel 7, 8, 9. Nah, setelah dilakukan penumbukan yang pertama dengan posisi 1, 2, 3 berada di posisi atas atau horizontal di bagian atas, maka penumbukan yang kedua posisi 1, 2, 3 dari sampel itu bisa dirubah menjadi di sebelah kiri atau menjadi bagian vertikal yang ada di sebelah kiri ataupun yang kanan dengan pola yang berbeda pula untuk sampel-sampel yang lainnya. Mengapa hal ini dilakukan? Agar penumbukan di setiap bagian mortar atau benda uji itu sendiri dapat menyeluruh, sehingga bagian sisi dari benda uji itu terkena tumbukan semua, sehingga tidak ada bagian yang tersisa. Maksudnya tidak ada bagian yang masih keras yang belum halus, karena itu nanti akan mempengaruhi di penghitungan akhir untuk uji kuat tekannya. Kemudian di prosedur yang kelima itu setelah ditumbuk benda uji itu tadi dilakukan penyimpanan di ruang yang lembab selama 20-24 jam. Mengapa 20-24 jam? Sesuai standar ASTM, waktu relevan untuk penyimpanan yaitu 20-24 jam untuk sebagai pencegahan adanya penguraian dari komponen benda uji yang belum terurai dan juga waktu yang efektif untuk dilakukan pengujian setelah ditumbuk. Jadi itu emang sudah ada riset dari ASTM itu sendiri, maka waktu yang ditetapkan yaitu 20-24 jam. Dan yang keenam itu dilakukan pengujian tekan. Nah, pengujian tekan ini dilakukan setelah benda uji dikeluarkan dari ruang lembab, khususnya untuk benda uji yang umur pengujiannya 24 jam. Dan dari air rendaman untuk pengujian umur yang lain. Kemudian diuji kekuatan tekannya sampai pecah dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi mengapa umur pengujian 24 jam yang didahulukan? Karena itu merupakan umur pengujian terpendek berdasarkan riset ASTM, berdasarkan standar dari ASTM. Jadi yang waktunya singkat harus didahulukan, karena waktu yang singkat itu memiliki toleransi yang singkat pula, seperti pada tabel berikut, yaitu untuk umur pengujian benda uji yang 24 jam itu toleransi yang diperbolehkan yaitu hanya setengah jam. Mengapa setengah jam? Karena itu memang sudah standar dari ASTM-nya. Begitu pula dengan umur pengujian benda uji yang lain. Ada yang 3 hari dengan toleransi yang diperbolehkan yaitu kurang lebih 1 jam. Kemudian
ada yang umur pengujian 7 hari dengan toleransi yang diperbolehkan yaitu kurang lebih 3 jam, dan juga umur pengujian 28 hari dengan toleransi yang diperbolehkan yaitu kurang lebih 12 jam. Jadi semakin besar umur pengujian, maka toleransi yang diperbolehkan juga semakin besar. Kemudian yang ketujuh, prosedur pengujian yang ketujuh adalah dengan melakukan seka pada setiap benda uji. Mengapa dilakukan seka setiap benda uji? Seka benda uji ini dilakukan sampai kondisi permukaan kering dan dapat menghilangkan butiran-butiran pasir yang lepas atau lapisan kasar dari permukaan yang akan kontak dengan landasan blok mesin uji. Jadi mengapa benda uji harus dibersihkan dari butiran-butiran pasir atau lapisan kasar? Karena hal itu nanti bisa mempengaruhi massa pada benda uji itu sendiri. Jika ada partikel yang kasar, nanti akan mempengaruhi massa dan juga mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan kuat uji tekan itu sendiri, yang menghasilkan perbandingan yang memungkinkan untuk tidak presisi atau tidak relevan dengan perbandingan bahan baku lainnya, benda uji lainnya. Kemudian metode pengujian yang ke-8 yaitu dengan melakukan pemeriksaan permukaan dengan mistar lurus. Nah, tujuannya apa? Yaitu jika terdapat lakukan pada benda uji itu yang berbentuk kubus tadi, setelah ditumbuk, gosok permukaannya hingga rata atau buang benda uji jika tidak rata ataupun kasar. Secara periodik, periksa penampang melintang pada benda uji. Jadi dipastikan benda uji itu dalam kondisi terbaik tanpa ada cacat agar memudahkan saat perhitungan dan juga tidak menghasilkan data yang salah saat menghitung kuat uji tekan itu sendiri. Karena hal itu memang sangat berpengaruh terhadap hasil akhir nanti, karena itu hasil akhir nanti kan bergantung pada massa. Nanti akan dijelaskan di prosedur yang ke-9. Nah, di sini ada prosedur yang ke-9 dari metode pengujian uji tekan, kuat uji tekan, yaitu lakukan perhitungan kuat tekan dengan catat beban maksimum atau P yang ditunjukkan oleh mesin penguji. Kemudian hitung kuat tekan berdasarkan rumus di bawah ini. Seperti yang kalian lihat, ini ada rumus untuk menghitung uji kuat tekan, yaitu Fm sama dengan P per A. Fm itu apa? Fm seperti yang dilihat itu kuat tekan dengan satuannya itu C atau megapascal. Kemudian P itu adalah beban maksimum total dalam satuan Newton. Nah, P itu sendiri sangat bergantung pada massa dari benda uji yang akan diukur. Oleh karena itu, massa benda uji harus tetap terjaga. Kemudian A itu sendiri adalah luas dari permukaan yang dibebani dalam satuan milimeter persegi. Jadi ini adalah luas dari permukaan benda uji yang diukur. Kemudian kita lanjut untuk mengenai tabel syarat minimum kuat tekan dari berbagai jenis semen Portland. Jadi di sini saya memiliki dua tabel. Tabel yang bagian atas dengan BSEN 1971 itu adalah tabel dengan standar British atau standar Inggris, di mana seri 1 ini membahas standar minimum dari kekuatan uji tekan semen. Sedangkan pada tabel yang di bawahnya itu yang bertuliskan ASTM C15005 adalah American Standard Material. 5 adalah kode seri dari pembahasan mengenai strength dari semen, uji tekan semen itu sendiri, syarat minimumnya.
Jadi di sini tuh kita membahasnya yang ASTM. Jadi kali ini karena yang kita bahas kali ini adalah standar Amerika. Seperti yang dilihat pada tabel, di situ ada syarat minimum kuat tekan dari berbagai jenis tipe semen Portland. Seperti yang diketahui pada golongan tipe semen Portland 1 untuk hari pertama itu tidak ada syarat minimum, karena umumnya syarat minimum pada tipe 1 itu terjadi pada 3 hari setelah pengujian, yaitu 12. Kemudian untuk yang 1A itu setelah 3 hari dengan 10, ukuran 10. Sedangkan untuk yang kedua bisa dilihat pada tabel sama. Dan mengapa pada tipe Portland yang ketiga dan juga 3A itu dimulai pada hari pertama, sedangkan hari selanjutnya tidak. Karena hal ini ditentukan oleh komposisi dari mortar itu sendiri, dari semen itu sendiri, yang mempengaruhi uji tekan itu sendiri. Oleh karena itu, uji tekan dari jenis tipe semen Portland itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kekerasan partikel dan juga kekuatan tekanan hidrolis dari jenis-jenis semen Portland itu sendiri. Kemudian kita akan berlanjut pada peralatan yang digunakan pada saat uji tekan. Di sini saya memiliki dua gambar. Gambar yang pertama yang dari sebelah kiri saya ini adalah gambar meja pengaduk yang proses perlakuannya secara mekanik mengaduk komponen-komponen tadi yang sudah disiapkan tadi untuk jadikan mortar itu tadi. Setelah dilakukan pengadukan, kemudian kan dilakukan pencetakan alir. Nah, pada bagian kanan itu adalah tempat untuk pencetakan alir. Bisa dilihat pada gambar kanan itu ada gambar meja dan cetakan alirnya dengan ukuran sesuai pada gambar. Lalu di sini saya memiliki beberapa fakta di lapangan yang didapatkan kelompok kami ketika OJT on-job training di PT SBI Cilacap Land mengenai metode pengujian uji kuat tekan itu sendiri. Berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang kami dapat di PT SBI itu terdapat dua pengecekan uji kuat tekan, yaitu kuat tekan mortar dan kuat tekan beton. Kenapa kuat tekan mortar dan kuat tekan beton itu dilakukan? Karena pada dasarnya semen Portland itu sendiri terkhususkan untuk pembuatan beton. Maka dari itu perlu dilakukan uji kuat tekan pada mortar dan juga beton. Namun kali ini kita membahas mengenai uji kuat tekan mortar karena yang kita bahas kali ini adalah uji kuat tekan pada semen Portland. Nah, kuat tekan mortar itu berguna untuk menguji kuat tekan dari semen itu sendiri, seperti yang saya katakan tadi. Sedangkan kuat tekan beton itu berguna untuk mengetahui ketahanan beton saat berada di lapangan atau di luar ruangan. Mengapa? Karena beton itu digunakan sebagai konstruksi atau sebagai pondasi, kebanyakan digunakan sebagai konstruksi atau pondasi dari berbagai jenis bangunan. Oleh karena itu, uji kuat tekan ini perlu diberlakukan untuk menguji ketahanan dari kuat beton itu sendiri. Namun kita
kembali lagi kita di sini memfokuskan pada uji kuat tekan semen, maka yang kita bahas kali ini adalah kuat tekan mortar. Dan di sini saya memiliki satu gambar, itu alat uji kuat tekan mortar yang digunakan di laboratorium fisika PT SPI Cilacap Plen. Bisa dilihat di sini mortarnya berbentuk kubus cetakannya. Jadi menggunakan ASTM, sistem ASTM sendiri. ASTM yang sudah saya jelaskan tadi dengan kubus berukuran 50 x 50. Itu adalah mortar yang pencetakan mortar ada di alat itu. Itu dengan menguji kuat tekan menggunakan alat seperti pada gambar itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.